Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa dari sektor lain. Langsung saja ke saham pertama, Esas yang ditutup di harga 535 terkoreksi 1,83%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Esas ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, lemah. Yang perkiraan saya minggu lalu tuh ada potensi balik ke atas 550 ya. Atau 5 berapa? 570. Ternyata gagal. Ya menurut saya saat ini Esas belum menarik. Kalau mau beli Esas tuh sekalian di 490 nih aja nih. Supportnya nih. Nih 500 nih. Nah sekalian di bawah sini aja. Atau lihat besok kalau dia tembus lagi berapa ya minimal? 555, 560 lah baru menarik. Bisa jadi false breakdown ya. Jadi saat ini kalaupun Bapak Ibu sudah kena stop loss sesuai plan Bapak Ibu, misalnya beli di 550, cut loss 535, 3% ke bawahnya, ya udah wajar. Kalau dia naik lagi gimana? Rugi dong, nggak bisa Bapak. Pokoknya Bapak Ibu konsisten aja dengan trading plan yang Bapak Ibu buat. Tahun Bapak Ibu konsisten dulu. Bapak Ibu sudah punya plan nih. Saya beli dekat support. Kalau jebol support saya toleransi 3% sampai 4% cut loss. Udah Bapak Ibu lakuin selama setahun. Pasti ada perubahan. Itu aja. Cuman 1-2 bulan, 1-2 hari baru aduh gagal nih kayaknya, nggak bisa cut loss 3%. Nggak bisa. Bapak Ibu harus coba setahun. Nanti pasti ada perubahan. Bapak Ibu paham sendiri apa yang menjadi salahnya. Salah satunya apa? Psikologis. Pasti itu. Sebenarnya trading plan tuh udah kayak robot aja udah. Tapi karena melihat nilai rupiah, floating loss atau cut lossnya itu, ya rupiahnya itu lihat, waduh ruginya besar. Itu yang mengganggu. Jadi untuk SS, wait and see dulu. Menurut saya selama di bawah 555, 560 belum menarik. Kalian ambil 500 saja. Ya, di 500 itu lebih menarik. Gimana kalau saya mau beli? Boleh dong, kan uang-uang saya juga. Ya boleh. Cuman hitung aja Bapak Ibu. Gimana respon Bapak Ibu setelah beli di 535 kalau turun ke 500? Saya hot. Oh boleh. Saya cut loss nanti kalau jebol 500 di 494 silahkan. Gantung Bapak Ibu. Saya nggak mau pakai stop loss. Saya biarin sampai dia profit. Karena itu uang dingin. Kembali ke masing-masing. Tuh kan? Simple kan? Trading tuh simple. Investasi itu simple. Yang nggak simple tuh ya karena kita sering berharap. Bingung. Tuh ya. Jadi itu aja dulu untuk Esas saat ini lebih ke wait and see. Banyak saham komoditas yang menarik. Atau saham finance kita lihat minggu ini. Mudah-mudahan bangkit. Lebih menarik daripada Esas. Tapi kalau suka Esas ya tadi. Kalau mau beli pas tembus 555, 560. Atau beli sekalian di bawah. Di 500an. MRT yang ditutup di harga 2540. Terkoreksi 0,39%. Asing net sell. Kalau bekerjanya MRT. Akumulasi. MRT harus bangkit nih. Risknya kecil. 3% buang aja. Kalau di jebol 2500 buang. Menurut saya lah ya. Buang dulu daripada dibawa ke 2400 atau jangan, kita gambar ulang aja nih. Ini harus dijaga nih. Neckline-nya nih. 25. Ya sebenarnya 2520 aja tuh udah cukup lemah. Jadi kalau dia jebol 2500 tuh mending buang dulu. 2490 atau 2480. Karena kalau enggak ya swing low-nya bisa cukup dalam nih. Sekitaran 2300 sampai 2220. Nah ini 2280 sampai 2220 nih ya. Jadi kalau mau bagus minggu ini MRT langsung breakout 2600. Siap-siap kalau tutup aja di atas 2600 langsung ke atas. Peluang besar ke atas. Target selanjutnya gak usah mulu-mulu, kita kasih 2800 itu udah lumayan kan. 200 poin apalagi sampai 3000, 3050 nih. Mudah-mudahan bisa ya. Kita lihat MRT. Lanjut, LPPF yang ditutup di harga 1740 terkoreksi 0,57%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya LPPF di distribusi. LPPF yang penting gak jebol berapa 1700. Ini kan Bapak Ibu sudah bisa sebenarnya simple analisa. Ini kan lihat, dia turun mencoba dari 1700 tahan. Merah, hijau tahan. Nah, kalau dia sampai tutup di bawah 1700 lemah. Itu aja. Mau cut loss kah, mau approach down, mau hot silakan. Intinya minggu ini harus bangkit. Kalau bisa tembus 1800 bagus. Kalau tembus 1800 bagus LPPF. Target 2000. Ya, ingat minggu ini tembus 1800, 2000 di Juni LPPF. Lanjut. MAPA yang ditutup di harga 700 terkoreksi 2,09%. Asing net sell.
Kalau bongkar semuanya MAPA di distribusi. MAPA di support ini harus bangkit. Ya nggak boleh nggak bangkit nih. Lihat aja besok Selasa kalau candlenya hijau, bullish engulfing bagus, atau doji terus Rabu rebound, pokoknya di atas 700 bagus. Gak usah muluk-muluk, naik 2% 3% aja tutupan bagus. Satu hari ya naik 2% 3% aja udah bagus. Gak tahu hari apa, yang pastinya di atas 700. Kalau dia tembus 750 nanti 760 udah bangkit uptrend. Ini selesai. Ini kan sideways range pendek. Cara ditarik naik atau dibuang aja minggu ini. Nah, harapan saya sih kalau melihat saham-saham itu beberapa yang sudah saya analisa, beberapa sektor itu lebih cenderung rata-rata saham ke atas. Mudah-mudahan target kemana nih kalau tembus 770? Target minimal 860, 850. Ah, ini arahnya. Ya. Beli sekarang boleh nggak? Ya boleh. Cut loss berapa? Cut lossnya di 685 aja. Gak usah jauh-jauh, atau jelek-jeleknya 680 lah. Ya 3% dari 700. Itu untuk MAPA. Lanjut MAPI yang ditutup di harga 1260, terkoreksi 0,78% asing net sell. Kalau bakar semuanya MAPI di distribusi. MAPI jelek. Perkiraan kemarin kan bullish engulfing. Sinyal lemah lah. Belum tentu jelek. Ya. Minggu ini kita lihat. Kalau balik ke atas 1300, buy langsung. Atau sekalian buy di bawah aja. Nutup gap ini di 1150-1100. Pokoknya minggu ini kalau candlenya di atas 1300 udah sinyal bagus. Siap-siap 1400 lewat. Buy on breakout aja Bapak Ibu kalau berminat. Tembus 1300 baru beli. Disclaimer ya. Mau beli sekarang juga silakan. Atur kembali ke masing-masing. Yang penting plan Bapak Ibu tuh seperti apa kalau nggak sesuai harapan. Itu kunci dalam trading. Dalam investasi juga seperti itu. Mana plan Bapak Ibu dalam berinvestasi kalau nggak sesuai harapan. Tapi kan investasi nggak sesuai harapan tuh perlu waktu 2-3 tahun. Jadi itu aja dulu untuk MAPI. Lanjut MIDI yang ditutup dagang 434 menguat 0,93% asing net sell. Kalau bukan semuanya MIDI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya MIDI tembus 444. Nah ini saham-saham kalau menurut saya ya. Tadi apa tadi? MAPI ya. MAPI, MAPA, MIDI. Nah MIDI ini sama. Kalau menurut saya tembus 444 baru beli. Jadi naik 3%-an baru buy in breakout Bapak Ibu ya. Pakai support 4. Kalau mau beli sekarang boleh juga nih. 424 jebol buang. 424 jebol buang. Kalau mau buy in breakout juga 444 tembus buy boleh. Pokoknya kalau minggu ini ditembus 444, wah, target 500. 500 atau minimal, nggak usah muluk-muluk dulu lah. 480. Lumayan kan dari 440 ke 4480, 9%-an. Itu arah MIDI. Lanjut. RALS yang ditutup dagang 412 menguat 0,48%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya RALS akumulasi. RALS tuh potensi bangkit. Kalau pandangan saya, gak usah muluk-muluk sampai nutup gap aja dulu. Ya kalau dikasih 450, 440 tuh lumayan lah. Atau 430 lumayan kan. Berapa 430? 18 poin. 4%-an. Risknya kecil tuh jebol 400, pertimbangkan stop loss. Kalau target saya ya sini 440, 450. Kalau memang bullish ya, ISG bullish, Juni RALS bisa swing high atas 440, 450. Itu untuk RALS. Lanjut TKIM yang ditutup dengan 6150 terkoreksi 1,2% asing net buy. Kalau bukan semuanya TKIM akumulasi. TKIM ada potensi tetap tembus 6200. Target selanjutnya 6600 sampai 6800. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung Bapak Ibu. Supportnya Bapak Ibu pakai aja 6000 atau 5900 tuh supportnya ya. Pakai aja 5900 jebol buang. Kalau mau trading jangka pendek, target 6600, 6800 TKIM. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Lihat time frame weekly-nya. Bagus, sideways-nya bagus. Ini sideways range pendek. Antara minggu ini langsung digas atau masih sideways satu kali, minggu depan baru digas. Ya kalau dia jebol gagal harapan. Pertimbangkan stop loss atau seperti apa Bapak Ibu maunya. Lanjut, INKP yang ditutup dagang 6425 terkoreksi 3,74%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya INKP di distribusi. INKP time frame weekly-nya bagus. Naik terus tapi candle terakhir doji ya, nggak masalah sebenarnya. Coba tarik trend line dari Mei 2024 masih jauh di berapa nih? 7.000-an. 7.000, 7.400. Ada potensi ke situ arahnya. Coba lihat time frame daily.
Daily-nya kalau melihat kondisi seperti ini bagus juga. Supportnya Bapak Ibu pakai tetap 6.000 berapa? 6.000, pakai 6.000 support. Gak usah toleransi 6.200, kita pakai support kuat 6.000 jebol buang. Nih ya, kalau melihat dari tampil weekly, tapi kalau daily-nya ada peluang dia kalau tembus 6.800 tuh ya ini tren London, tren di ujinya 2.500-an. Ya, itu menarik nggak INKP? INKP menarik, koreksi-koreksi dikit, sikat tuh. Pokoknya pakai support 6.000 jebol buang. Ini jadi dia setlist dulu kan, langsung tarik naik. Pokoknya kalau nggak sesuai harapan ya pertimbangkan stop loss NKP. Lanjut, WIFI yang ditutup di harga 2040 terkoreksi 2,39%. Asing net sell. Kalau bekerjanya WIFI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya WIFI minggu ini. Langsung saja ke teknikal WIFI bulan ini akan raisu. Ya, kalau nggak salah tanggal 12 apa ya? Oh, 12 tuh RUPS-nya kalau nggak salah. Nih, kita lihatlah gimana kondisinya. Dan kalau menurut saya WIFI nggak kemana-mana. Kenapa? Udah kelihatan kok kemana-mana. Kenapa dia coba naik tapi habis itu dikempesin lagi. Berarti kan nggak serius. Walaupun masih di atas 2000. Cuman belum tahu nih berapa perbandingannya, isunya ya. Yang pastinya saya nggak mengambil karena kami sudah take profit kemarin. Waktu beli dari 2080 kami jualan di 2200. Lumayan tuh 5%-an, 6%. Terus kami nggak beli lagi. Saya bilang TP aja karena melihat kondisi seperti ini kayaknya nggak menarik. Maybe. Nanti mungkin beli lagi setelah isunya. Ya, melihat kondisi setelah isu lah. Kalau saya nggak ngambil isunya. Tapi kalau Bapak Ibu mau, silakan. Kalau pandangan saya ya proyeknya belum selesai ya. Cuman ya sayang juga nunggu lama. Ada potensi tetap tembus nanti nih 2400, tapi nanti mungkin setelah isu. Gak langsung setelah isu esok lusa langsung tembus ya. Ya ada prosesnya. Tapi ya setelah nanti isu mungkin. Itu aja dulu untuk WIFI. Kalau ditanya boleh trading jangka pendek gak? Kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss di bawah 1990 silakan 1980. Tapi menurut saya nggak menarik, wait and see aja. Wait and see, nanti nunggu setelah isu aja baru perhatikan lagi WIFI. Belum menarik. Lanjut, data yang ditutup di harga 1365 terkoreksi 2,84%. Asing net sell. Kalau bekerjanya data di distribusi. Data juga gagal. Kalau pandangan saya ini gagal. Ada langsung saja ke teknikalnya, ada sinyal gagal data dan di atas 1400. Kecuali tiba-tiba hari Selasa besok candlenya hijau langsung ya. Pokoknya minggu ini lah. Kalau dia di atas 1400 balik aman. Kalau enggak ya ke bawah. Jadi itu aja dulu untuk data ya. Yang terakhir, INET yang ditutup di 169 terkoreksi 1,16%. Asing net sell. Kalau bekerjanya INET di distribusi. INET juga belum menarik. Langsung saja ke tekniknya INET. Mudah-mudahan bangkit ya. Ini dia di level-level yang agak gawat nih. Kalau dia hari ini atau besok koreksi ya. Apalagi jebol 167 tuh lemah. Dia mau raisu juga kan? Kita lihatlah nanti bagaimana kondisi setelah raisu. Jadi INET kalau memang mau bangkit, minggu ini sudah di atas 180. Ingat Bapak Ibu, kalau mau bangkit minggu ini sudah harusnya di atas 180. Target berapa? 200 all time high-nya. Kalau nekat beli harga sekarang ya stop loss 167. Udah nggak usah panjang-panjang. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boneta Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.